Negative. Negative. Reroute to the lab and secure the camp. George, what do you think, Spook? Halo saudaraku-saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Aris Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Rampage. Film ini dibintangi oleh tetangga saya yang bernama Dwayne Johnson atau The Rock. Di film ini Om The Rock akan berperan sebagai pecinta primata. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka di stasiun luar angkasa, yang dimana para manusia di dalamnya sudah tewas dibantai oleh seekor tikus yang sudah bermutasi, dan hanya menyisakan satu orang perempuan yang selamat. Saat mau menyelamatkan diri, perempuan tadi ditelepon oleh seseorang untuk mengambil sampel mutasi DNA untuk dibawa ke bumi menggunakan kapsul darurat. Tapi sayangnya kapsul itu hancur saat mau melintasi atmosfer bumi. Keping-keping pesawat tersebut jatuh menuju bumi, termasuk sampel mutasi DNA yang dia bawa. Scene berpindah ke sebuah kebun binatang yang berada di Amerika. Di sana ada seseorang pecinta binatang yang bernama Davis Okoye. Dia sangat dekat dengan semua binatang yang ada di sana, termasuk para gorila. Saat Pavo mau memukul Connor, Josh datang dan menyelamatkan Connor. Setelah itu, Davis dan Josh saling bercanda. I don't need your saving. No, George knows safety. Saat setelah selesai bekerja, mereka semua pulang dan di saat itu serpihan-serpihan pesawat yang meletus di awal tadi sudah sampai di bumi. 3 sampel mutasi genetik tadi jatuh di 3 tempat yang berbeda. Ada yang jatuh di hutan, rawa, dan di kebun binatang. Kemudian saat Josh mau mengambil sampel tersebut, tiba-tiba sampel tersebut mengeluarkan asap hijau dan membuat Josh berteriak. Keesokan harinya, Davis diberitahu rekan kerjanya bahwa Josh sudah masuk ke kandang beruang grizzly. Di sana, Josh telah membunuh salah satu hewan terkuat di planet ini. Saat itu nampaknya Josh sendiri sangat ketakutan. Dan kemudian Davis mencoba menenangkannya. Dan di saat Josh keluar dari gua, mereka sangat terkejut dengan perubahan ukuran Josh yang sangat cepat. Dan bisa diartikan, sampel yang Josh hirup kemarin sudah bermutasi di badannya. Tidak lama setelah itu, Connor menelpon Davis untuk segera pergi ke kandang gorila. Di sana terlihat pohon-pohon hangus seperti terbakar, dan terdapat benda asing atau sampel tadi. Kemudian Davis mengambilnya untuk diteliti. Scene berpindah ke Chicago. Di sana ada Brad dan Claire. Mereka adalah pemilik dari proyek luar angkasa tadi. Dan Claire sendiri adalah orang yang menelpon perempuan di awal tadi untuk membawa sampel mutasi genetik. Mereka berdua adalah otak dari proyek yang bernama Rampage. Scene berpindah ke ilmuwan perempuan yang bernama Kate. Dia adalah mantan pekerja Brad dan Claire. Saat mau pergi keluar dikarenakan janji, dia tidak sengaja mendengarkan berita insiden Josh di TV. Lalu Kate membatalkan janjinya dan pergi ke kebun binatang. Di tempat lain, Davis sedang memeriksa Josh di sebuah laboratorium.
Tidak lama setelah itu, datanglah Cat dan menjelaskan kepada Davis tentang benda yang sedang dia Davis bawa. Okoye, I think you please tell me you had that tested for residual particulates. He's growing, isn't he? Dan Cat juga menjelaskan tentang proyek Repek, yang dimana di dalam gas yang Josh hirup kemarin sudah digabungkan beberapa genetik hewan yang dipilih. Di antaranya ada paus biru yang dimana pertumbuhannya sangat pesat dan juga kecepatan cita. Setelah itu Josh yang semakin membesar tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan kandangnya. Kemudian dia menghancurkan pintu-pintu laboratoriumnya yang membuat warga sekitar ketakutan. Lalu Davis dengan cepat mengejar Josh, kemudian menenangkannya. Saat situasi mulai terkontrol, tiba-tiba muncul polisi dengan menggunakan helikopter, lalu menembak Josh dengan obat bius, yang membuat si Josh tidak sadarkan diri. George. George. Di tempat lain, Brad dan Claire yang mengetahui sampel mereka jatuh di hutan menyuruh pasukannya yang dipimpin oleh Brooke untuk mencarinya. Saat tiba di sana, mereka mengatakan pada Claire bahwa sampel sudah rusak dan banyak serigala mati. Slaughtered. From the tracks, looks like another one. I need that wolf dead or alive. Copy that. Claire yang sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi menyuruh Brooke dan lainnya untuk membawa serigala yang terjangkit sampelnya. Kemudian Brooke yang seorang penembak jitu berhasil menembak serigala dari helikopter. Dan saat turun dari heli, Brooke dan lainnya tidak menemukan mayat serigala tersebut. Mereka hanya menemukan jejak serigala yang sangat besar. Tak lama setelah itu, teman-teman Brooke dibantai satu persatu oleh serigala tersebut dan hanya menyisakan Brooke. Di saat Brooke dikejar oleh serigala, dia meminta bantuan temannya yang berada di helikopter. Tapi naas, dikarenakan lompatan serigala yang tinggi, helikopter pun bisa dijatuhkan. Saat Brooke ketakutan, serigala tersebut sudah ada di belakangnya dan langsung menyantap Brooke. Singkat cerita, Davis dan Cat ditahan oleh polisi. Mereka dituduh penyebab insiden kemarin. Davis dan Cat berserta Josh dibawa dan dimasukkan ke dalam pesawat kargo. Di sana dia bertemu Russell, seorang pemimpin polisi di sana. Davis mengatakan kepada Russell agar jangan memasukkan Josh ke dalam pesawat karena bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Russell yang keras kepala tidak menghiraukan kata-kata Davis. We meet another one. Oh, bullshit, Russell. I told you, having George on this airplane is suicide. He's on a very Jesus. weirdos on the internet. Di tempat lain, Claire yang sudah mengetahui Brooke sudah gagal, dia memakai cara lain agar rempek-rempek tersebut datang kepadanya. Dia menggunakan sebuah alat yang bisa mengeluarkan gelombang radio frekuensi rendah. Setelah dia menyalakannya, rempek-rempek tersebut akan datang ke sumber gelombang. Turn on the signal, and those creatures will do anything to get you. Sell that shit for a mint. Di saat serigala tengah enak-enaknya mengacak-ngacak bus, serigala tersebut langsung berlari menuju sumber gelombang. Sang buaya pun juga pergi menuju sumber suara tersebut. Di saat Josh mendengarkan gelombang tersebut, dia langsung bangun dan mengamuk di dalam pesawat, membuat Davis kewalahan. Beruntung buat Davis, Cat, dan Russell, mereka bisa selamat menggunakan parasut dan pesawatnya jatuh, kemudian meledak di bawah.
Setelah mereka turun, Davis langsung mencari mayat Josh dan mereka tidak menemukannya, yang berarti Josh masih hidup. Russell pun meminta bantuan kepada anggota lainnya untuk segera menyelamatkan mereka. Setelah mereka bisa dievakuasi dan dibawa ke markas militer, Davis melihat Josh dan serigala tengah berlari menuju ke pusat kota. Lalu Kate menjelaskan kepada mereka bahwa rempek-rempek tersebut dipancing oleh sebuah gelombang agar mereka terus berlari menuju ke tengah kota. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghancurkan sumber gelombang tersebut. Lalu sang jenderal tidak mempercayai omong kosong Kate, malah mengirim pasukannya untuk menghentikan si Josh dan serigala. Kemudian si jenderal mengusir keluar Davis dan Kate, namun mereka berdua tetap ngeyel untuk tetap pergi ke tengah kota. Lalu Davis dan Kate melawan tentara tersebut dan mau mengambil helikopternya. Tak diduga Russell muncul dari belakang dan malah mendukung Davis beserta Kate. Russell pun memberikan kunci helikopter dan sebuah HP untuk mereka berhubungan sebagai ucapan rasa terima kasihnya, dikarenakan tadi siang Davis sudah menyelamatkannya dari kecelakaan pesawat kargo. Di lain tempat, si jenderal yang tetap kekeh ingin menyerang dua rempek tersebut malah kehilangan banyak pasukannya akibat serangan balik dari kedua hewan tadi. Singkat cerita, Davis dan Kate sudah sampai di pusat kota. Mereka melihat kota yang kacau balau akibat serangan rempek tersebut. Tidak lama setelah itu, muncullah rempek yang terakhir yang muncul dari air. Seekor buaya bertanduk dan merupakan rempek yang paling besar. Di sisi lain, para tentara mencoba menghentikan para hewan-hewan tersebut, tapi sayangnya tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan perlu diketahui bahwa rempek-rempek tersebut sudah dibekali dengan regenerasi yang cepat. Jadi senjata-senjata biasa tidak bisa membunuhnya. Davis dan Kate yang mengetahui bahwa hewan-hewan itu tadi tidak bisa dihentikan, mereka segera pergi ke perusahaan Energen untuk mencari penawarnya. Di sisi lain, si jenderal yang tidak bisa berpikir jernih lagi memutuskan untuk mengebom kota tersebut dan mendapatkan tentangan dari Russell. Karena efek dari bom tersebut bisa menghancurkan setengah dari kota, dan Russell tidak ingin itu terjadi di Amerika. Dan lagi-lagi si jenderal tidak peduli kata-kata Russell. Kemudian Russell menghubungi Davis dan menceritakan niatan si jenderal, lalu menyuruh Davis agar cepat menemukan penawarnya. Setelah mencari-cari, akhirnya Kate dan Davis menemukan obat penawarnya. Lalu Claire dan Brad yang mengetahui mereka dari CCTV segera mencegahnya dan menembak Davis hingga Davis pingsan. Lalu dia menyandra Kate untuk mengembangkan proyeknya. Setelah sampai di atas, tiba-tiba Josh muncul dan membunuh pilotnya. Kemudian Brad yang ketakutan lari menuju ke bawah. Lalu di saat helikopter mau menabrak Kate, Davis muncul dan menyelamatkannya. Lalu Kate memberitahu Davis bahwa dia masih membawa satu penawarnya. Kemudian Kate langsung memukul Claire dan memasukkan penawarnya ke dalam tas. Setelah itu Josh langsung menangkap Claire dan menelannya hidup-hidup bersama penawar yang berada di dalam tas tersebut. Di saat gedung itu mulai rubuh dan tidak mungkin mereka turun dengan tangga, Davis mempunyai ide untuk masuk ke dalam helikopter tersebut agar mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.
as it falls. You know, just like riding an avalanche. Oh my god! Oh my god! Ketika mereka keluar dari heli, tiba-tiba dari belakang Josh muncul. Tapi Josh saat itu sudah pulih dan kembali seperti Josh yang dulu. George? Kemudian dari arah berlawanan, buaya dan serigala juga muncul. Lalu Davis menyuruh Kate untuk pergi dari sana dan memberitahu Russell di sana masih banyak warga sipil agar menghentikan pengoboman di area tersebut. Setelah itu, Davis dan Josh menjadi tim untuk melawan buaya dan serigala. Di saat Josh kesulitan melawan serigala, Davis menembak serigala tersebut agar memancingnya pergi ke arahnya. Dan di saat bersamaan, buaya sedang membuka mulutnya. Lalu serigala tersebut mendarat tepat di mulut buaya yang menyebabkan kepala serigala putus. Dan musuh Josh berkurang satu. Setelah itu, Davis menyuruh sahabatnya untuk pergi dan dia menembaki buaya tersebut sendirian. Dikarenakan pelurunya habis, Davis pun lari juga dari sana. Di tempat lain, Russell menelpon jenderal untuk menghentikan pengebomannya dan menyuruh jenderal tersebut untuk melihat situasi di sana. Kembali lagi ke Josh yang sedang kewalahan melawan buaya. Lalu Davis membantunya dengan melemparkan bom ke insang buaya tersebut. Tapi itu pun tidak cukup untuk membuat buaya tersebut mati. Lalu buaya itu pun bangun dan menyerang Davis. Tapi lagi-lagi Josh menolongnya hingga Josh tertusuk besi di dadanya. Get up! You gotta move! Setelah itu, Davis berlari ke arah helikopter, lalu menembaki buaya tersebut. Dan lagi-lagi itu pun tidak memberi efek terhadap buaya. Justru membuat Davis terdesak lagi. Dan lagi-lagi Josh datang dan langsung menancapkan besi ke mata buaya yang tembus sampai ke otaknya, membuat buaya tersebut tewas di tempat. Si jenderal yang melihat itu menyuruh anak buahnya untuk membatalkan pengeboman. Josh yang sudah tidak berdaya mencari tempat untuk berbaring. Lalu Josh berpura-pura mati di depan Davis. George. Hey, buddy. You saved me. Di saat Davis menangis, Josh pun bangun dan mengejeknya. Bitch! Pretending? I guess you could say that. She's part of my... No, it's not funny and I wasn't crying. No, come on, dude. Have some... Di akhir cerita, Josh yang sudah pulih membantu warga sipil yang terjebak di bangunan untuk turun. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Rampage. Film yang membuat emosi kita menggebu-gebu dikarenakan hewan yang tidak berdosa diubah menjadi monster pembunuh. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyakiti makhluk hidup lainnya, walaupun itu hanya binatang, dan jagalah terus habitat dan populasinya. Oke, terima kasih sudah menonton film ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.